Nasihat kesuksesan dari orang kaya di dunia yaitu Jeff Bezos. Perjalanan, prinsip, dan penerapannya. Siapa Jeff Bezos dan mengapa nasihatnya berharga? Di tahun 1994, seorang pria meninggalkan pekerjaan stabilnya di perusahaan keuangan ternama di Wall Street. Dia memuat mobilnya dengan barang-barang penting, berangkat dari New York ke Seattle, dan mendirikan toko buku online kecil di garasi rumahnya. Nama pria itu Jeff Bezos. Toko kecil itu kemudian tumbuh menjadi Amazon, raksasa teknologi yang mengubah cara dunia berbelanja, bekerja, dan berinovasi. Hari ini, kisah dan prinsip hidupnya dipelajari oleh jutaan orang di seluruh dunia, bukan hanya karena kekayaannya, melainkan karena cara dia membangun kesuksesan yang kokoh, bertahan di tengah badai, dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang dia yakini. Kita akan membongkar setiap nasihat emas dari Jeff Bezos, memahami asal-usulnya, dan belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan dan usaha kita sendiri. Sekilas perjalanan hidup Bezos. Dari lahir di Albuquerque, tumbuh di Texas dan Florida, hingga lulus dari Universitas Princeton. Fakta unik, Amazon hampir diberi nama Katabra sebelum akhirnya memilih nama yang berarti sungai terbesar di dunia. Mengapa prinsip Bezos relevan untuk siapa saja, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha pemula? Prinsip pertama, fokus pada apa yang tidak berubah, bukan yang selalu berubah. Seringkali orang bertanya, apa yang akan berubah dalam 10 tahun ke depan? Tapi hampir tidak ada yang bertanya, apa yang tetap ada dalam 10 tahun ke depan? Dalam bisnis kami tahu bahwa pelanggan selalu menginginkan harga yang lebih murah, pilihan barang yang lebih baik, dan pengiriman yang lebih cepat. Hal ini tidak akan berubah. Siapapun tidak akan berkata, "Saya suka Amazon, semoga barangnya lebih mahal," atau "Saya suka sekali pengiriman yang lama." Maka kami menaruh seluruh upaya kami pada hal-hal yang tidak pernah berubah. Pembahasan mendalam. 1. Kesalahan umum. Terlalu sibuk mengejar tren baru hingga melupakan kebutuhan dasar. 2. Cara menemukan hal yang tidak berubah dalam kehidupan pribadi dan usaha. Dalam pekerjaan, keinginan untuk dihargai, pekerjaan yang bermakna, pertumbuhan kemampuan. Dalam hubungan, kepercayaan, kejujuran, dan rasa hormat. Dalam pengembangan diri, kedisiplinan, belajar terus-menerus, ketahanan mental. 3. Studi kasus. Mengapa banyak bisnis populer yang runtuh? Karena mereka membangun fondasi di atas hal yang mudah diganti. 4. Cara menerapkan. Latihan menulis. Tuliskan 3 hal dasar yang orang butuhkan dari Anda, lalu bangun
segala sesuatu di atasnya. Prinsip kedua, minta maaf nanti, izin sekarang. Jika Anda ingin sukses, Anda harus berani mengambil keputusan yang tidak populer. Banyak orang menunggu izin dari orang lain, menunggu semua risiko hilang, atau menunggu merasa siap sepenuhnya. Tapi dunia tidak bekerja begitu. Lebih baik meminta maaf atas langkah yang diambil daripada menunggu izin yang tidak pernah datang. Pembahasan mendalam. 1. Arti sebenarnya dari prinsip ini. Bukan sembarang bertindak tanpa tanggung jawab, melainkan tidak membiarkan keraguan orang lain menghentikan langkah Anda. Berani keluar dari zona nyaman meski belum sempurna. Berani mengambil resiko. Siap memperbaiki kesalahan jika terjadi, bukan takut salah sejak awal. 2. Cerita nyata. Bagaimana Bezos meluncurkan AWS, layanan komputasi awan yang awalnya tidak disukai banyak rekan kerjanya, namun kini menjadi sumber pendapatan terbesar Amazon. 3. Perbedaan antara keberanian dan kelancangan. 4. Cara menerapkan. 4. Cara menerapkan. Kenali resiko yang bisa Anda tanggung. 2. Jangan biarkan kata tidak dari orang lain menjadi batasan Anda. Jadikan perbaikan sebagai bagian dari proses, bukan kegagalan. Prinsip ketiga, standar tinggi membawa hasil yang luar biasa. Di Amazon, kami memiliki standar yang sangat tinggi, dan standar tinggi itu menular. Ketika Anda memiliki tim yang selalu memberikan hasil terbaik, orang baru bergabung pun akan ikut mengikuti standar tersebut. Sebaliknya, jika Anda harus puas dengan hasil yang biasa saja, lama-kelamaan semua orang akan bekerja setengah hati. Pembahasan yang mendalam. 1. Konsep standar tinggi versi Jeff Bezos. Tidak puas dengan cukup baik, selalu bertanya bagaimana cara membuat ini menjadi 2 kali lebih baik. Menghargai detail kecil yang sering diabaikan orang lain. 2. Aturan 2 pintu. Prinsip bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memimpin proyek penting asalkan memiliki standar yang tinggi. Ya, mengapa banyak orang menurunkan standarnya seiring berjalannya waktu. 4. Cara menerapkan. Tetapkan standar yang sedikit lebih tinggi dari apa yang diminta orang lain. Evaluasi hasil kerja Anda sebelum diserahkan. Berkumpullah dengan orang-orang yang juga memiliki standar tinggi. Bagian 5. Prinsip keempat, jangan takut gagal, kecuali jika belum pernah mencoba. Saya kutipan dari Bezos. Saya sudah gagal berkali-kali dalam hidup. Amazon Firephone adalah kegagalan besar. Upaya kami memasuki pasar makanan cepat saji pun tidak berhasil.
Tapi setiap kali kami gagal, kami belajar hal-hal yang tidak bisa kami pelajari dari kesuksesan. Jika Anda belum pernah gagal, berarti Anda belum pernah mencoba hal yang benar-benar berarti. Pembahasan mendalam. Arti kegagalan bagi Bezos, biaya untuk belajar dan menemukan jalan yang benar. Perbedaan kegagalan yang berharga dan kegagalan yang sia-sia. Pelajaran dari kegagalan terbesar Bezos, Fairphone, mengajarkan pentingnya memahami kebutuhan pelanggan sebelum mengembangkan produk. Penjualan lelang online mengajarkan untuk fokus pada kekuatan utama yang dimiliki. Mengapa masyarakat sering melihat kegagalan sebagai aib? Cara menerapkan, jangan biarkan rasa takut gagal mengalahkan keinginan untuk berkembang. Analisis setiap kegagalan, apa yang bisa dipelajari, apa yang perlu diperbaiki. Lihat kegagalan sebagai jeda, bukan akhir segalanya. Prinsip kelima, berpikir panjang, berani berkorban sekarang. Kutipan asli Bezos. Banyak perusahaan berpikir untuk hasil kuartal ini, tapi kami berpikir untuk 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Jika Anda ingin membangun sesuatu yang bertahan lama, Anda harus rela berkorban di masa kini demi hasil yang besar di masa depan. Tidak ada kesuksesan besar yang dicapai dalam semalam. Pembahasan mendalam. Satu cara berpikir jangka panjang versi Bezos. Mampu menahan godaan hasil yang cepat namun kecil. Berani berinvestasi pada hal yang hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Tetap teguh pada tujuan utama meski menghadapi kritik atau tekanan. 2. Bukti nyata. Amazon baru mencatat laba bersih stabil setelah lebih dari 14 tahun berdiri. 3. Bagaimana menerapkan berpikir panjang dalam kehidupan pribadi. Pendidikan dan pengembangan kemampuan belajar hari ini demi manfaat bertahun-tahun kemudian. Kesehatan. Menjaga pola hidup sehat sekarang agar tetap bugar di masa depan. Hubungan. Meluangkan waktu dan perhatian hari ini untuk ikatan yang kokoh selamanya. 4. Berpikir panjang. Mengapa berpikir panjang terasa sulit bagi kebanyakan orang? Prinsip lain yang tak kalah penting, pilihan dan penyesalan. Kutipan asli Bezos tentang kerangka regret minimalis. Saat harus mengambil keputusan besar, bayangkan diri Anda berusia 80 tahun, lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan disesalkan diriku yang sudah tua ini? Biasanya, penyesalan terbesar adalah hal yang tidak pernah Anda lakukan, kesempatan yang tidak diambil, mimpi yang tidak dikejar. Penyesalan karena gagal jauh lebih ringan daripada penyesalan tak pernah mencoba sama sekali. Pembahasan mendalam. Satu cara menggunakan kerangka regret minimalis dalam setiap keputusan. 2. Prinsip lain dari Bezos. Fokus pada pelanggan bukan pesaing. Jika kita fokus pada pesaing, kita akan berinovasi hanya saat pesaing berinovasi. Jika kita fokus pada pelanggan, kita akan berinovasi demi kebutuhan mereka yang terus berkembang. Bekerja keras dan menikmati apa yang dilakukan. Sukses tidak akan terasa manis jika Anda tidak menikmati prosesnya. 3. Cerita pribadi. Bagaimana kerangka ini membantu Bezos mengambil keputusan
meninggalkan Wall Street dan mendirikan Amazon. 4. Cara penerapan dalam pilihan hidup sehari-hari, pendidikan, karir, hubungan, dan impian pribadi. Mulai langkah Anda sendiri. Kita sudah mempelajari seluruh nasihat Mas Jeff Bezos. Fokus pada apa yang tidak berubah, berani melangkah lebih dulu, pegang standar yang tinggi, jangan takut gagal, berpikir jauh ke depan, dan ambil keputusan agar tidak menyesal di masa tua. Ingatlah satu hal penting, kesuksesan Bezos bukanlah keajaiban semata, itu adalah hasil dari ribuan pilihan yang tepat, kedisiplinan setiap hari, dan keteguhan hati meski menghadapi rintangan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya milik orang hebat atau pendiri perusahaan raksasa. Prinsip ini milik siapa saja yang ingin membangun kehidupan yang bermakna dan sukses menurut versinya sendiri. Jangan menunggu hari esok, mulailah dari langkah kecil ini hari ini. Siapa tahu beberapa tahun ke depan Andalah yang akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga setiap nasihat ini menjadi kompas yang menuntun Anda menuju kesuksesan yang Anda impikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.